Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang memulai belajar dan menjual kue ya teman-teman. Ini tuh biasanya aku bikin untuk pesanan kue. Nah, kali ini untuk videonya aku bikin untuk bikang cungkil ya. Mau tahu seperti apa? Simak terus. Oke, langkah pertama kita siapkan bahannya 4 jenis ya teman-teman. 200 gram tepung beras, kemudian 100 gram tepung terigu, ada santan dan juga ada gula. Nah, pertama-tama kita rebus dulu santannya. Ini sebesar 600 ml ya. Kekentalannya bisa sesuaikan, bisa kental ataupun sedang. Nah, untuk bahan keringnya aku campurkan tepung terigu, kemudian tepung beras dan juga gula. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman kalau pengen recook. Nah, di sini bahan keringnya kita campur dulu, kemudian nanti kita tuang untuk santannya. Nah, untuk santannya sendiri di sini Mama Hasan tambahkan 2 lembar daun pandan ya, supaya nanti lebih wangi lagi. Jadi selain warnanya hijau cantik, nanti aku tambahkan pandan dan juga biar gurih aku tambahkan setengah sendok teh garam ya teman-teman. Ini kita rebus dulu. Nah, setelah mendidih ini kita diamkan dulu atau kita aduk-aduk dulu untuk menghilangkan uapnya ya teman-teman. Nggak terlalu panas banget. Jadi triknya kalau kita bikin kue bikang itu memasukkan santannya itu dalam keadaan panas tapi tidak mendidih ya teman-teman. Didiamkan dulu sekitar 5 menit atau 10 menit gitu ya. Nah, untuk cara ngaduknya ini karena adonannya sedikit ya teman-teman, jadi ini aku pakai whisk kayak gini. Kalian bisa juga pakai mixer ya teman-teman kalau bikinnya banyak. Biasanya Mama Hasan kalau bikin adonannya itu banyak biasanya pakai mixer ya biar cepat. Nah, supaya nanti cantik juga ini aku keplok-keplok dulu ya teman-teman. Apa itu keplok-keplok? Maksudnya diaduk cepet gitu sebelum santannya ini dituang semua. Nah, ini sudah tercampur adonannya kayak gini, nggak terlalu encer juga nggak terlalu kental ya teman-teman. Ini adonannya sudah pas. Nah, untuk bikang cungkil sendiri di sini Mama Hasan pertama bikin ya teman-teman. Kalau biasanya Mama Hasan kan pakainya itu bikinnya itu biasanya bikang yang mawar atau bikang teratai ya teman-teman. Kebanyakan konsumen Mama Hasan mintanya yang itu, yang mawar. Jadi untuk bikang cungkilnya ini untuk yang pertama kali Mama Hasan bikin. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman, karena kita kan untuk jualan itu sebisa mungkin belajar kue-kue baru yang belum kita pelajari gitu ya. Nggak apa-apa, nanti bisa kita semakin kita sering belajar semakin pandai kita ya teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan. Nah, untuk cara nuangnya seperti biasa. Jadi cetakannya itu dipanaskan dulu sekitar 10 menit. Jadi biarkan benar-benar panas ya teman-teman. Karena kalau nggak panas nanti seratnya bakalan kurang bagus, nanti bakalan bantet dan juga seratnya jadi besar-besar gitu ya. Oke, ini kita tuang dulu. Nah, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman, karena nanti di akhir aku bagikan tips yang paling penting dalam pembuatan bikang cungkil. Oke. Nah, kita untuk
kali ini Mama Hasan cuma pakai satu warna ya teman-teman. Ini warnanya aku mix antara warna hijau apel dengan warna coklat, jadinya kayak gini, hijau pandan. Sebenarnya sih tadi rencana bikinnya itu untuk pewarnanya itu dari daun pandan dan daun suji ya teman-teman, cuman karena keterbatasan waktu jadi aku pakai pewarna aja sementara. Kapan-kapan kita bikin untuk yang pewarna pandan suji ya teman-teman, biar nanti warnanya itu lebih cantik dan alami. Oke, ini kita tunggu sampai permukaannya mengering ya teman-teman. Ini sengaja nggak aku skip untuk pemanggangannya biar kalian tahu. Jadi proses pemanggangan picang yang bagus itu ketika kita masukkan itu adonannya itu mengeringnya dari pinggir itu ya teman-teman. Jadi kalau kurang panas itu biasanya terlihat gelembung-gelembungnya itu besar-besar dan enggak dari tengahnya, bukan dari samping-sampingnya itu ya teman-teman. Nah, baru setelah sampingnya itu mengering, kemudian nanti ada terbentuk sarang-sarang di tengahnya. Oke, ini kita tunggu, bisa diputar biar nanti matangnya merata ya teman-teman, karena kan api itu biasanya enggak rata. Nah, di sini yang kita tuang pertama sudah kering ya. Ini aku coba untuk cungkilnya. Ternyata agak sulit juga ya teman-teman. Jadi kalau biasanya aku pakai picang mawar, ini picang cungkil, jadi ini agak sulit juga untuk cungkilnya. Mungkin kalau pakai alat itu yang dari bambu itu lebih cepat dan lebih mudah ya untuk nyungkilnya. Kapan-kapan kita bikin untuk cungkilannya itu juga ya. Oke. Nah, ini aku pakai sendok aja. Ini aku agak kesulitan ya teman-teman, karena kan ini dicungkilnya langsung di atas kompor tanpa kita masukkan ke dalam air dulu. Nah, ini kita coba cungkil lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini adonannya lembut ya teman-teman. Oke, tip yang selanjutnya selain dari pengaturan api, di sini karena Mama Hasan tatakannya kompor itu tinggi, aku ganti untuk yang rendah. Nah, untuk cetakannya di sini Mama Hasan juga pakai yang berbeda ya. Kalau biasanya untuk picang mawar itu cetakannya yang agak ke dalam itu lebih kecil gitu ya untuk diameternya. Kemudian untuk yang picang cungkil itu diameternya lebih lebar, jadi kita cungkilnya itu lebih cepat, lebih enak gitu ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Dari satu resep tadi menghasilkan sekitar 14 biji ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu sharing pertama bikin picang cungkilnya ya Mama Hasan ya. Nanti kapan-kapan kita coba lagi supaya berhasil. Sebenarnya ini sudah berhasil ya teman-teman, cuman Mama Hasan kurang puas aja dengan hasilnya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah support aku, yang like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Salam sehat dan salam sukses buat kalian. Semangat terus buat belajar bikin kue ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.